Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Fauzia dengan NPM 2320 103128 dari Rombel K1 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan tahap pertama yang mencakup hasil proyek 1 dan proyek 2 dengan objek analisis 3 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan. Dari ketiga perusahaan yang saya analisis itu merupakan perusahaan yang bergerak di sektor farmasi, yaitu yang pertama ada PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA. Perusahaan ini adalah perusahaan farmasi swasta yang berfokus pada produk OTC dan etikal dengan portofolio merek yang kuat. Di tahun 2024, DVLA membukukan pendapatan sebesar 2,09 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 156,1 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada PT Kimia Farma Tbk atau KF, yaitu BUMN farmasi terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi nasional. Meskipun pendapatannya mencapai 9,94 triliun rupiah, KF mencatat rugi bersih sebesar 1,21 triliun rupiah di tahun 2024. Kemudian yang ketiga ada PT Merck Tbk atau Merck, yaitu anak perusahaan Merck KGaA Jerman yang berfokus pada obat resep premium. Pendapatannya pada tahun 2024 mencapai 1,04 triliun rupiah dengan laba bersih 153,5 miliar rupiah. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu analisis kegiatan investasi dari ketiga perusahaan tersebut. Baik, yang pertama adalah menghitung modal kerja operasional atau operating working capital. Dari data 2023 ke 2024, DVLA mencatat memiliki OWC yang stabil di kisaran 1 triliun rupiah. OWC to sales-nya turun dari 0,56 menjadi 0,50 dan turnover-nya meningkat dari 1,78 menjadi 2,02 kali. Artinya, DVLA itu semakin efisien dalam memutar uangnya. Yang kedua ada PTKF itu mengalami penurunan OWC yang cukup tajam, turun sekitar 330 miliar rupiah. Tetapi menariknya, OWC turnover KF justru yang tertinggi di antara ketiga perusahaan ini, yaitu mencapai 11,56 kali. Jadi meskipun modalnya menyusut, KF paling cepat dalam memutar modal kerjanya. Sedangkan Merek, OWC-nya itu naik sebesar 110 miliar rupiah. Tetapi OWC to sales-nya juga naik dari 0,43 ke 0,50, yang artinya makin banyak modal yang terkunci dan tidak berputar aktif. Sekarang kita lihat seberapa cepat perusahaan menagih piutang dan menjual persediaannya. Bisa dilihat di sini ada tabel dan grafik. Untuk Devela sendiri itu sedikit membaik dengan account receivable turnover-nya itu turun dari 134 hari menjadi 121 hari. Tetapi ini masih tergolong yang paling lama di antara ketiga perusahaan berikut. Nah, untuk inventory turnover-nya juga membaik dari 2,02 kali ke 2,49 kali. Untuk KF sendiri itu merupakan perusahaan yang terbaik di sini. Piutangnya itu bisa ditagih dalam 43 hari saja. Dan persediaannya itu habis terjual dalam rata-rata 79 hari. Nah, ini tuh cukup impresif untuk perusahaan yang sedang mengalami kerugian. Sebaliknya, merek malah mengalami penurunan dengan account receivable turnover-nya itu turun dari 9,49 kali ke 5,78 kali. Artinya penagihannya itu melambat dari 38 hari menjadi 63 hari. Dan inventory turnover-nya juga yang paling rendah, yaitu hanya 1,62 kali saja. Dengan persediaan rata-rata tertahan itu selama 226 hari. Ini artinya itu produk merek itu relatif lama tersimpan di dalam gudang sebelum terjual. Berikutnya kita lihat perputaran utang usaha dan hari pembayarannya. Ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan itu membayar tagihannya. Di sini DVLA membayar pemasok dalam 32 hari dengan account payable turnover itu meningkat menjadi 11,33 kali yang menunjukkan manajemen utang yang disiplin. Dan KF itu yang paling lambat membayar, yaitu sekitar 91 hari dengan account payable turnover itu 4,02 kali. Tetapi ini justru merupakan strategi yang menguntungkan bagi KF karena KF itu memaksimalkan kredit dari pemasok untuk menjaga arus kasnya.
Kemudian untuk merek sendiri justru yang paling cepat membayar, hanya 22 hari saja. Meskipun account payable turnover-nya melambat dari 26,40 kali ke 16,91 kali, ini menunjukkan bahwa merek itu mulai sedikit mengoptimalkan kredit vendor, tetapi masih yang paling cepat dalam membayar. Selanjutnya yaitu efisiensi aset jangka panjang dengan menghitung net long-term asset turnover dan PPA turnover. Di sini bisa dilihat merek itu menjadi yang terbaik dengan net long-term asset turnover-nya itu mencapai 4,19 kali dan PPA turnover-nya itu 5,42 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap, merek mampu menghasilkan lebih dari Rp5 penjualan. Dan DVLA juga konsisten efisien dengan net long-term asset-nya itu di angka 3,27 kali dan PPA-nya itu 4,42 kali, sedangkan KF merupakan yang paling rendah dengan PPA turnover-nya itu hanya 1,08 kali. Ini menunjukkan bahwa aset-aset besar KF itu seperti pabrik dan infrastruktur belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada kesimpulan analisis kegiatan investasi. Di sini merek tampil sebagai yang terbaik secara keseluruhan. Efisiensi asetnya itu tertinggi, manajemen persediaan dan piutangnya itu cukup baik. Kemudian DVLA berada di posisi yang stabil dengan modal kerja yang terjaga, namun perlu mempercepat penagihan piutang yang masih 121 hari. Dan KF, meskipun efisiensi modal kerjanya itu impresif, PT KF menghadapi tantangan besar dari akumulasi kerugian dan beban utang yang tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu analisis kegiatan pendanaan dari hasil proyek 2, yang mencakup rasio likuiditas dan solvabilitas. Pertama yaitu rasio likuiditas, yang terdiri dari current ratio, assets ratio, dan cash ratio. Nah, di sini Devela itu mencatat current rasionya sebesar 2,69 kali, yang artinya aset lancarnya itu hampir 3 kali lipat utang lancarnya. Asitesnya sebesar 1,86 kali dan cash rasionya juga bisa menutup 63% utang lancarnya, yang artinya likuiditas DVLA itu sehat dan stabil. Kemudian untuk KF malah berada di dalam kondisi yang kritis, dengan current rasio hanya 0,49 kali, asset rasionya 0,23 kali, dan cash rasionya itu 0,06, yang sangat jauh di bawah angka aman. Artinya, kalau semua utang jangka pendeknya itu jatuh tempo sekarang, KF itu tidak punya cukup aset untuk membayarnya. Dan hal ini tuh merupakan kondisi yang cukup kritis dan perlu penanganan yang serius. Kemudian untuk merek malah sebaliknya. Current rasionya itu sangat tinggi, yaitu 6,52 kali, dan asitesnya itu 2,46 kali. Tetapi, ini juga bisa menjadi sinyal bahwa ada terlalu banyak aset yang tidak diputar secara produktif. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu terdiri dari liabilities to equity ratio dan debt to capital ratio. Di sini, Devela itu memiliki liabilities to equity sebesar 0,49 kali dan debt to capitalnya itu 33%, yang artinya sebagian besar itu masih dibiayai oleh modal sendiri. Nah, untuk KAI sendiri itu yang paling mengkhawatirkan karena liability to equity-nya itu sebesar 3,37 kali dan debt to capitalnya itu mencapai 77%. Artinya itu utang KAIF hampir 3,4 kali ekuitasnya. Nah, untuk beban bunga dari hutang sebesar ini menjadi salah satu penyebab utama KAIF itu terus mengalami kerugian. Nah, selanjutnya untuk merek adalah yang paling konservatif. Di sini liabilities to equity-nya itu hanya 0,19 per kali dan debt to capitalnya itu hanya 16%. Nah, perusahaan itu hampir sepenuhnya dibiayai oleh ekuitas sendiri sehingga resiko gagal bayarnya itu sangat minimal. Memasuki bab terakhir, yaitu ringkasan dari secara keseluruhan kedua analisis. Di sini PT Merek adalah yang terbaik secara fundamental karena efisiensi asetnya tinggi, likuiditasnya kuat, dan hampir tidak mempunyai beban utang. Model bisnisnya juga mandiri secara finansial dan risikonya sangat rendah. Untuk PT DVLA berada di dalam kondisi yang stabil dan sehat di kedua aspek. Modal kerja terjaga dan struktur pendanaannya konservatif. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan itu adalah mempercepat penagihan piutang yang masih 121 hari, supaya arus kasnya itu makin optimal. Untuk PT KF sendiri itu menghadapi tantangan struktural yang serius, dengan rugi bersih besar, likuiditas di bawah ambang aman, dan utangnya itu mendominasi 77% struktur modal. Nah, tanpa restrukturasi keuangan yang menyeluruh, kondisi KF itu berpotensi semakin memburuk di kedepannya. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis laporan keuangan tahap pertama untuk PT DVLA, PT KF, dan PT MER.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.